Kehidupan slow living itu adalah kehidupan yang menyimpang, yang keluar jalur. Sebenarnya slow living itu kan bukan hal yang luar biasa ya. Orang tua zaman dulu kita tuh udah slow living. Jadi sekitar 30-40 tahun yang lalu, hampir di seluruh Indonesia itu slow living. Jadi orang tua kita itu sebenarnya hidup sangat sederhana, happy-happy aja. Waktu saya masih kecil, saya ingat sekali itu. Kita nggak banyak belanja, karena nggak banyak supermarket. Yang ada cuma warung-warung kecil gitu ya. Kemudian di halaman rumah kita itu banyak tanaman. Jadi umumnya di desa itu orang punya halaman ya, ada pohon jambu, pohon pepaya, pohon rambutan, mangga, jeruk. Itu biasa kita tanam dan kita makan dari sana. Kadang-kadang ada ayam ya. Ayam tuh mungkin rata-rata ada lah ya. Hampir semua rumah kita punya ayam. Jadi kemandirian pangan dari sejak dulu itu sudah ada. Bahkan kalau saya beli nasi goreng, gitu ya, nasi goreng itu waktu itu masih pakai pikul ya, orang lewat, kita pesan nasi goreng tapi nggak pakai telur, karena telurnya dari rumah gitu ya, ini telurnya bang gitu ya. Dan itu sesuatu yang biasa. Kemudian kemana-mana kita jalan kaki, saya sekolah jalan kaki, kemudian kalau pulang sekolah main-main ya main bola di lapangan gitu ya. Tidak ada games, tidak ada komputer waktu itu, sehingga hidup itu seperti yang kita bilang sekarang slow living ya. Jadi hidup dengan alam, main-mainnya itu ya ke hutan ya, ke semak-semak, main apa namanya, main letup-letup. Saya bilang tuh main letup-letup, jadi kayak ada buah gitu, masukin dalam bambu, ceter gitu ya. Kemudian main goli, goli itu main kelereng. Nah, suasana seperti itu sudah hilang sama sekali, budaya berubah sama sekali. Semenjak industri mulai masuk, membuat kita hidup pelan-pelan menjadi sangat cepat. Sangat cepat sehingga yang lama itu dianggap sudah kuno. Ada budaya baru yang timbul, budaya serba cepat itu, serba efisien, membuat yang lama menjadi sangat kuno, membuat menjadi sangat ketinggalan seolah-olah itu salah. Yang benar adalah yang speed up ya, yang kerjanya itu cepat, serba cepat. Dan ukuran suksesnya pun berubah. Mungkin nggak berubah banyak ya, tetap adalah sukses itu punya harta, tapi ini hartanya berlebihan gitu ya. Jadi kalau orang dulu punya sepeda, punya motor, itu udah keren. Nah sekarang ini punya mobilnya harus mewah, punya rumah besar, punya jam Rolex, yang sebenarnya tidak menambah kebahagiaan secara kontinu ya. Itu kebahagiaan sementara yang dia dapat dengan uang. Tapi untuk mendapatkan itu, untuk mendapatkan uang banyak, bisa beli banyak hal itu bikin stres. Harus kerja yang sangat keras. Tapi ada satu budaya yang dari dulu itu sudah ada dan itu diteruskan sampai hari ini. Dan itu juga perlu kita pertanyakan ulang. Yaitu harus menang gitu ya. Kita nggak boleh kalah, kita harus menang, harus juara. Kalau lomba harus menang, kalau kerja harus berpangkat tinggi. Pokoknya harus menang di segala bidang. Sehingga membuat kita saling pacu dan itu membuat kita semakin cepat. Ya, karena ada semangat untuk menjadi nomor satu. Tapi apakah salah kalau kita kalah, kalau kita di belakang, kalau kita slow saja, menikmati proses, walaupun kita nggak sampai di ujung dengan cepat, kita akan sampai di sana, tapi dengan cara yang bahagia. Kita berlomba, tapi dengan jalan yang slow, menikmati prosesnya, menikmati jalannya lomba itu, walaupun kalah di perlombaan, kita nggak sampai di ujung dengan cepat. Yang sampai di ujung cepat mungkin akan sangat kelelahan, dia mungkin uh, mengorbankan semua hal untuk mendapatkan sampai dulu. Tapi di sepanjang perjalanan dia sama sekali nggak melihat ini itu dan dia tidak enjoy. Jadi terlalu fokus dengan hasil akhir tanpa menikmati perjalanan hidupnya. Sifat nggak mau kalah itu masuk ke semua lini. Contohnya pada saat saya main pingpong misalnya ya. Karena olahraga saya main pingpong. Pada saat kita main pingpong bertanding dengan lawan, itu kita nggak mau kalah.
seberapa tua pun kita nggak mau kalah di segala bidang. Itu adalah salah satu contohnya. Bahkan ada yang umur 70 tahun masih bagus mainnya, dia juga nggak mau kalah. Dan itu terjadi di lapangan badminton, di hampir semua bidang kita nggak mau kalah. Jadi menang itu sesuatu yang harus dikejar oleh semua orang. Yang sesekali kita perlu pertanyakan, agar itu menjadi bukan tuntutan utama, karena tidak mudah menjadi menang, menjadi nomor satu setiap saat. Jadi kita harus bisa menikmati yang tidak menang itu. Apa masalahnya kalau kita kalah? Nggak ada masalah sebenarnya. Hanya gengsinya atau rasa bangga yang kita hilang atau nggak dapat. Ya, apalagi kalau biasa juara, udah biasa menang di segala bidang. Ketika kalah dalam hal-hal kecil, dia merasa sangat sengsara gitu ya. Karena nggak biasa kalah ya. Merasa sangat terpukul sekali. Padahal itu hanya rasa dan itu hanya halu ya, sesuatu pikiran yang membuat kita merasa harus tetap menang dan orang melihat kita itu seperti itu. Biasa aja padahal sebenarnya, nggak ada apa-apa itu. Sehingga kalau kita bisa memaknai kalah dengan benar, kita happy-happy aja. Kalah pun bisa membuat kita tidak merana, tetap menikmati hari tanpa ada luka. Karena bahagia itu adalah ketika kita tidak mengalami marah, kesal, gelisah sepanjang hari. Jadi bukan peristiwa sebentar-sebentar itu, tapi akumulasi dari tidak ada masalah sepanjang hari, sepanjang bulan. Itu adalah bahagia yang sebenarnya. Orang slow living ini tampak malas, ya tampak menjadi orang kalah, dan saya seperti orang kalah. Ketika saya mulai minggir dalam arti tidak berbisnis, saya dianggap kalah gitu ya. Saya dianggap tidak hebat. Memang ada yang bilang, wah enak ya kamu nggak kerja lagi, kamu nggak bisnis lagi. Tapi dalam hati mereka juga bilang pasti ini sesuatu yang salah ya. Baru 50 kok sudah, pada situ saya 50 ya. Baru 50-an kok sudah give up gitu ya. Sudah nggak cari uang. Ada juga yang beranggapan bahwa saya udah punya uang banyak ya, miliaran sehingga nggak perlu kerja. Tapi lebih banyak yang memandang sebelah mata bahwa dia kalah, dia tidak bisa bersaing lagi dengan yang lain. Dan saya akui bahwa saya kalah, saya minggir, saya nggak bisa bersaing dengan anak muda. Jadi saya mundur, kemudian saya mencari jalan lain yang lebih gampang, yang lebih bisa dinikmati. Maka kalau saya dulu dapat uang yang katakanlah besar gitu ya, dengan stres yang tinggi, tidak selalu, kadang-kadang juga sudah kerja keras uangnya nggak ada ya. Karena bisnis itu begitu ya, berputar terus, jadi nggak ada habis-habisnya, investasi nggak ada habis-habisnya. Nah, dengan saya mundur ke belakang, kemudian mencari uang-uang kecil, itu lebih bahagia, karena uang kecil itu juga memenuhi kehidupan saya. Nah, ada yang bilang ya itu kan karena anakmu sudah selesai semua. Enggak juga ya, masih ada anak satu yang di Jerman yang masih butuh biaya. Tapi memang tidak sebesar 3 anak ketika masih sekolah ya. Nah sehingga uang kecil yang saya cari ini bisa membahagiakan, membuat saya lebih senang, lebih tidak stres, dan bisa berpikir banyak hal untuk kehidupan. Nah, tentu kehidupan saya dulu ya, sebelum kehidupan orang lain. Nah, kehidupan saya berarti saya bercocok tanam, kemudian memperbaiki diri, belajar puasa untuk kesehatan. Nah, sedangkan untuk kehidupan orang lain, saya videokan, kemudian saya sebar luaskan. Barangkali ada yang bisa terinspirasi, kemudian ikut mencoba, akhirnya menjadi banyak orang yang berkebun, banyak orang yang ikut misalnya berpuasa, slow living. Itu adalah kontribusi yang secara nggak langsung membuat orang menjadi lebih bahagia. Dan itu juga suatu hal yang baik ya menurut saya. Untuk teman-teman yang baru mulai masuk ke dunia slow living dan menghadapi hal-hal seperti itu, santai aja. Yang penting kita bisa menghidupkan diri kita, keluarga kita, dan syukur-syukur kalau bisa berkontribusi ke lingkungan kita. Nggak ada masalah kalau kita dibilang menyimpang dari kehidupan
kehidupan yang sekarang. Sebenarnya bukan menyimpang ya, kita kembali ke jalur kehidupan yang zaman dulu. Ternyata itu adalah sesuatu yang nikmat, nggak ada salahnya kita balik ke zaman dulu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu dengan video lainnya.